Tadi buka-buka. Jadi mana ya? Di pencarian, penelusuran. Awan tingginya bilangnya 1600 tingginya awan. Berarti dia itu tidak ada ukuran. Di dalam dirinya tidak ada ukuran. Itu perkiraan dia. Ya, 1600 itu perkiraan dia. Itu ilmu yang saya dapat dari sini baru. Jadi saya jawab. Awan tidak bisa diukur. Kenapa tidak bisa diukur? Dia bergerak. Ya. Kalau gunung bisa diukur dengan ketinggiannya. Bisa. Kan? Kalau awan tidak bisa diukur. Kenapa dikatakan tidak bisa? 1600 kah tingginya? Apakah 2500? Tidak bisa diukur. Kamu tidak bisa mengukur ke atas. Kamu bisa menghitung lurusnya aja. Ketinggian tidak bisa diukur. Tidak menentu ketinggian itu. Tergantung signal di bawah. Tergantung pegunungan yang melaporkan signal ke atas pesawat itu juga tidak bisa. Cuma itu perkiraan. Siapa yang bisa mengukur awan? Tidak bisa. Jangankan mengukur awan, menggapai tidak bisa. Masa kamu bisa narik satu? Tidak bisa. Makanya dalam peilmuan awan itu janganlah belajar ke bawah. Ukurlah manusia yang nyata aja. Manusia itu diukur dari rambutnya. Ya kan? Dari tubuhnya. Dalamnya sama. Tidak bisa juga mengukur bumi. Putus semuanya. Jangan kau cari sampai ke dalam. Jangan kau cari sampai ke dalam bumi. Dan jangan kau cari sampai keluar angkasa. Carilah di tengahnya. Seperti ini, tengah. Ya kan? Ini akal. Ya kan? Ini melihat. Sama. Ini makan. Sampai sini kan rasanya sudah cukup. Kalau kita menghayal sampai ukuran awan itu sekian-sekian. Itu bohong. Dusta semuanya. Ya. Aku tidak bisa mengukur. Memang aku tidak bisa mengukur. Siapa yang bisa naik ke atas? Nggak bisa naik ke atas. Apakah bisa mengukur pakai itu? Pakai parasit? Apakah bisa mengukur pakai balon? Nggak bisa. Lari ukurannya itu lari. Makanya tidak bisa kita mengukur awan itu tidak bisa. Jangan diukur awan dan jangan diukur berapa kilomil tadinya. Bisa. Akan berubah-berubah. Kenapa kata berubah? Dia larut. Makanya kita tuh seperti kita mengukur bayangan, seperti kita mengukur bayangan sama. Seperti kita menghayal ukuran tuh. Makanya ada juga plastik 1500 tahun bilang hancur. Itu juga pendusta semuanya. Kenapa dikatakan pendusta? Karena kita berdusta, dasarnya kita berdusta. Kita sudah tiada. 1015 tahun itu sudah tiada kita. Di mana penelitian dapat 1500? Makanya rekayasa ilmu teman-teman profil ya, fisik-fisik hewan itu semuanya berdusta. Percuma aja, nggak bisa diukur. Nggak bisa berapa tahun nih, nyatinya berapa tahun. Makanya jangan dicari kematianmu. Jangan dicari kematianmu. Dan jangan kamu melebihi jangkau atas akal pikiranmu sebelum sebelum terjadi bertemu dengan diriku, baru kau bisa mengukur. Aku buat apa cerita sama kamu, ya kan? Tidak perlu saya cerita. Makanya saya bilang kalau saya cerita salah. Tahu ukurannya tapi saya kalau cerita salah. Alam berubah. Apa contohnya? Seperti kita. Ini pesawat nih. Bisa mundur. Di sini. Itu nggak bisa diukur. Kita juga makan nggak bisa diukur. Napas juga nggak bisa diukur. Cepatan napas nggak bisa diukur. Ya kan? Kita tidak bisa. Kalau tidak bisa diukur, katakan tidak diukur. Makanya dikatakan ilmu diam. Ilmu diam itu artinya kita nyimpan diri sendiri. Tidak perlu kita ceritakan. Itu ilmu diam asalnya. Kenapa dikatakan ilmu diam? Aku nggak bisa. Nggak bisa ngukur aja. Bilang aja nggak bisa. Tapi kita tahu. Takutnya nanti salah. Sambung salah. Hanya orang semua itu jadi pendusta. Dari awal pendusta, jadi pendusta semuanya. Jangan kau dustakan kalau kau tidak bersama diriku. Tapi jangan kau ceritakan soalnya berubahnya beda. Tuh. Kamu dengan aku aja sayang gitu. Biarlah manusia itu tapi kamu bahas dia, banting dia. Uh-uh. Jadi dia sadar. Jadi tidak ada lagi pendidikan itu direkayasa. Tidak ada pendidikan itu direkayasa. Langsung teori praktek langsung. Tuh. Tapi di bawah, bukan di atas tuh prakteknya. Nah, kan? Makanya anak-anak tuh jadi tidak pintar tuh kenapa?
Karena kita belajar ke atas langsung. Seperti anak-anak kan pelan-pelan. Pertama dia merangkak, guling-guling dulu, balik-balik. Sama, belajar di bawah dulu. Sempurnakan kakimu, artinya sempurnakan di bawahmu dulu. Baru kamu sampai sini. Tertusuklah kakimu, terasalah kakimu, terasa juga sini. Ini adalah suatu perintah. Perintah yang kalau tidak ada mereknya bagaimana? Kalau tidak ada mereknya bagaimana? Otak aja, ayo. Semuanya otak. Tuh, otak. Ya kan? Itu otak, itu otak, itu otak. Ya kan? Sapi otak, hewan otak. Ayo. Makanya otaknya dipilah. Makanya zaman dulu teman saya itu dia pakai itu dia. Dia pakai kasih, kasih, kasih. Sayang, sayang, sayang. Bukannya seks dia pakai. Itu. Mulut ini adalah suatu istana kita. Mulutnya adalah suatu istana kita. Yang kita kunci adalah suatu mulut yang nyata dan fakta. Janganlah berucap kalau kita tidak tahu. Janganlah berucap kalau kita tidak tahu. Ucaplah kalau kita tahu. Misalnya kamu bikin apa? Bikin bumbu yang enak rasanya. Kamu tahu ukurannya. Kamu bikin mobil tahu ukurannya. Yang punya yang tahu. Tapi kalau mau dijelaskan detail. Mili, mili, mili. Makanya itu. Bedanya situ. Meteran dibuati, ukuran dibuati manusia. Manusia nak mengukur alam semesta. Mana bisa ketemu boy? Makanya NASA itu takut dia ngomong-ngomong salah. Tapi kalau yang baru-baru bisa itu kan karena duit. Lalu cerita ukuran, lalu manusia tuh, oh iya 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 betul ikut semuanya, nulis semuanya. Jadinya apa? Jadi penyakit, jadi miskin. Kemiskinan itu dari pertama kesalahan. Apabila kesalahan pertama, jadi salah semuanya. Itu maksudnya. Kenapa saya melarang segala uh, mencium suatu kayu? Kayu memang, kayu pinus memang betul untuk bikin rumah, betul. Jadikan Tuhan, rumah itu kan jadikan Tuhan. Asalnya kan ilmu, ilmu, memang ilmu, mencari, dipotong, di apa segala, itu aja. Tapi kita salah mencium, sama kita mencium kayu mati. Akhirnya kita dikurung sama peti, itu aja. Akibat apa? Akibat pertamanya salah sudah. Ya kan tidak bisa menjelaskan anaknya Tuhan itu yang mana. Anak Tuhan itu artinya tidak ada nama. Orangnya tidak ada nama. Bapaknya tidak tahu, ibunya tidak tahu. Masa saya bilang ini anak pemerintah? Berarti anak pejabat itu semuanya masuk. Ya kan? Kalau dikatakan anak pejabat ya anak pejabat tuh, anak pejabat banyak tuh, ya kan? Risikonya gini. Kalau kita bilang anak Tuhan, artinya kalau anak kita takutnya nanti hamil dia, lalu dia ngomong, "Ini kan anak Tuhan, Mama. Aku udah pernah berhubungan." Selamat kamu. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai ajaran itu dari pertama. Dari pertama itu dari awal. Rapi. Maksud rapi itu diperhatikan ajaran itu. Dalam diri itu. Jangan ada nafsu. Maksudnya jangan ada nafsu itu apa? Jangan ada sampai marah. Setiap air itu pelan jalannya pasti bening. Setiap air deras jalannya pasti keruh. Asal aja tangkap aja, cus masuk. Asal aja tangkap, masuk gitu. Ini air kita pelajarin. Setiap proses ibu hamil, jangan terlalu kencang ya bu. Jalannya jangan terlalu banyak batu-batu, ya kan? Ngomong gitu kan? Itu tergantung niat kita. Kalau kita niat ingin membunuh, hancur. Kalau kita tidak mungkin percaya, semua ombak ada, kebuk. Ya kan? Itu karena ada jaringan yang bergoncang. Di bawah itu ada semacam seperti kita tidak lihat. Kira kita angin, roh yang berjalan. Jalan mulus kadang-kadang tabrakan brak itu sama. Jadi terstop. Secara tidak langsung terstop. Makanya hati-hati jalan tuh. Hati-hati jalan tuh apa? Ingat kan ibu, tidak mungkin. Pasti sudah disingkirkan semuanya. Soalnya jalan tuh jalan ibu yang lurus. Maksudnya melahirkan kita sampai lahir nih. Tuh jalan lurus. Jalan ayah itu titik keringatnya, mencarikan sampai besar kita tuh. Itu maksudnya menghindari rintangan yang sakit dalam diri kita itu sebetulnya.
Kalau kamu beli paku beda dengan ukurannya belah atau kelebihan. Tuh. Soalnya kamu kan laki-laki dari besi. Tuh. Makanya setiap ukuran itu pasti ada batasnya. Tapi ukuran itu akan lebih apabila ada kunci kepompong sama tarikannya. Tuh. Jadi kita tuh mikir itu, jangan kita pikir sembarangan ukuran. Dalamnya lautan tidak bisa diukur. Kencangnya angin tidak bisa diukur. Berubah-ubah semuanya. Itu. Turunnya sinar matahari tidak bisa diukur. Nah, nanti terang nanti berapa kecepatannya tidak bisa diukur. Jangan kau cari yang tidak bisa diukur. Jangan kau samakan dirimu dengan bumi yang nyata. Samakanlah dengan manusia, ketemu manusia. Jangan ketemu hewan. Itu beda, hewan beda. Manusia ketemu manusia yang masih hidup. Jangan yang mati. Ya kan? Kalau yang mati salah. Sama ibu itu konten tadi saya lihat. Konten yang injak kuburan. Saya biasa aja. Bisa aja dia bikin konten. Kita enggak mikir. Kita lihat di kontennya sekelilingnya. Ada enggak kuburan yang lain. Itu aja. Orang buat konten itu kan bisa aja. Ditendanglah konten itu untuk manasi kita lah. Itu biasa kok. Ya kan? Apalagi kenapa tuh kosi bisa bergerak? Karena ruh bergerak juga. Makanya jaringan tuh lengketnya dengan kayu yang mati tahu dia. Makanya bilang orang tembus seru. Ya kan? Tembus seru. Kalau dia tembus keluar dia dari kulit kita. Ya kan? Kan nyalanya tembus. Kalau kita naik mobil kan pasti terlepas dia keluar langsung. Hehehe. Salah. Ruh tidak bisa tembus. Ruh ada kuncinya. Kuncinya ya ibu angan aja. Enak. Kenal. Asal kulitnya kenal. Asal keluarnya kenal. Asal sarinya kenal. Keluar. Ya kan? Dikatakan kayak telur. Ya kan? Telur di dalamnya dirami dengan panas jadi. Itu maksudnya. Kalau ros tembus ke dalam dinding ya aneh ya. Berarti dia keluar juga ruhnya dalam diri kita. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak itu aja. Ya, ruh nggak bisa tembus. Seperti kalian cerita tuh ruh tembus. Tembus langsung naik. Cus. Semuanya bohong. Ruh seperti manusia juga jalannya sama. Cuma buta. Tidak bisa melihat. Bagaimana tidak bisa melihat? Bayinya tidak bisa melihat dari pertama. Ya kan? Bersyukurlah kamu punya jasad yang sempurna. Kalau tidak sempurna, selamatlah. Dipanggang juga sama ikan juga. Langsung masuk. Itulah. Makanya matinya tuh manusia tuh pasti di lautan gini. Terlungkup. Gimana mah terlungkup? Masih diperingatin. Artinya diingatin dengan diri kita. Angkat. Semua bayi kok lahirnya sama. Ya kan? Kenapa tuh air lautan tuh bisa asin? Ya kan? Karena saksinya sudah ada. Jasad kita itu airnya. Kumpulan dari air sungai yang lagi sana. Gabunglah. Makanya ini dikatakan tidak asin. Makanya tidak asin ini sedikit aja dikasih. Kenapa sedikit? Saksinya ini aja kuku aja. Kalau ngambil ya salah. Ya urusan pribadi kamu. Disaksikan gigi sama. Bicara salah, salah juga. Ya sama. Kuku juga dikasih saksi. Kuku dikasih saksi adalah suatu langkahnya. Ibaratnya itu seperti senternya. Cet. Ini usus yang masuk makan cat. Gitu maksudnya. Mata juga dijadikan saksi juga putih juga. Ya kan? Semuanya putih kok. Ruh pun putih. Semuanya putih. Saksiku adalah satu putih. Bukannya cahaya. Ini cahaya semuanya ngadinya. Ya kan? Bukan cahaya. Putih. Carilah putih di dalam dirimu. Carilah putih dalam dirimu seperti kamu
senang dan bahagia. Putih itu artinya baik, tenang. Di dalam diri itu tidak ada sangka-sangka, itu putih. Terus dalam diri itu napas kita itu keluarnya baik. Kalau orang salah kerasin, tapi itu usul sudah. Kalau kita sudah terbuka, itu namanya putih. Putih itu adalah suatu keindahan, adalah suatu rumah yang gedung yang tinggi, itu pasti putih, ya kan? Jarang rumah tinggi itu yang berwarna-warna tuh. Paling itu orang ogi, itu jelas ada warna-warna, apalagi mobilnya warna-warni, ya kan? Kenapa? Memang sifatnya suka gitu. Ikan kan macam-macam warnanya, ikan. Itu. Makanya kalau ikan itu macam-macam warnanya. Senang dia. Sama kalau orang Cina juga, apa suka warna-warni juga. Ikan koi. Ikan koi itu sebetulnya keindahan. Bukannya buah keindahan. Mata kita senang melihatnya tuh seperti warna-warni. Seperti kita main kecil, seperti ada. Itu aja ikan itu kelebihannya. Lalu didewakan ikan koi itu. Akhirnya salah. Kan bonsai ya. Gara-gara ikan koi. Memang warna-warni kalau kita keluar tuh warna-warni bagus kok baju. Di mall juga warna-warni. Ya kan? Di Malaysia ya warna-warni juga mobilnya. Tidak berdeban. Emang indah. Kerupuk bilang orang tuh kerupuk. Kerupuk. Makanya jangan dipatukan ikan tuh jadi dewa. Jadi dewa lagi salah lagi. Manusia punya akal kok ikan jadi koi jadi dewa. Coba pikir aja. Di mana akalmu? Aku nggak mau dong dewakan ikan itu. Bukan koi. Cuma indah. Indah. Senang. Makanya ikan kecil-kecil itu kan indah. Bukan kita dewakan. Senang. Bahagianya dia itu warna-warni itu larian. Itu aja. Beda pada yang lain ikannya. Ya kan? Yang kita makan tuh beda. Cuma indah. Bukannya dewa dia. Ini indah dijadikan dewa. Gara-gara apa? Gara-gara didustakan akhirnya apa? Mahal men. Petinya men. Peti rambutannya mahal. Ya kan? Kena bodohin semuanya. Makanya janganlah cari hayalan uangmu habis sendiri. Janganlah kamu merasa dirimu tuh ilmu hayalan. Ilmu hayalan tuh ilmu spiritual. Ilmu semedi. Ilmu angan-angan. Memang kalau angan-angan membuat mesin mobil bisa. Angan-angan itu tercapai. Yang fakta, jadi bisa kamu naikin. Ini tidak bisa kamu naikin. Ilmu ritual loh. Lalu dilambangkan lagi apa tuh? Gaya 9 tuh. Ada putih, ada ada hitam. Ada putih dan ada hitam. Mau tahu ya? Mau tahu? Pasangan nih, pasangan cium-ciuman. Tahu. Tuh pasangan ciuman. Kan kulitnya kan ada putih tuh istrimu, kamu agak hitam. Itu betul. Tuh pasangan tuh. Ya kan? Jangan bergulung naga. Naga yang bergulung bilang ya, bau mulut nih. Bau. Makanya dikatakan naga, naga bersaung ya itu kan 9 naga. Hoki di naga. Akhirnya ke apa? Segala bambu ditaruh di rumah. Memang samurai pakai bambu, makanya dia dikatakan di dia kan ingat ibaratnya itu sekali diingat tuh apa sih waktu lahir itu yang dibanggakan oleh ayahku dan ibuku. Ingat itu aja. Makanya kan dia lari dari bambu. Tuh, bambu. Misalnya kita lari dari monyet. Dia taunya ada bulu dia stop. Makanya dikatakan bonsai. Bonsai itu kan sisi nah, ada bonsai duduk kuat sini nah, diinjak sini. Apa harga diri kita? Ada ibu kandung kita misalnya di dalam, diinjak orang bagaimana? Rugi kan? Iyalah rugi lah. Aku dia mau diinjak di badan, di bahu dinaiki gitu, bonsai. Masa ibu kita kayak 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 binatang jadinya. Itulah salahnya kalian semuanya. Binatang, semuanya binatang. Apalagi ramalannya binatang. Makanya kalau sudah salah ramalan pun gambarnya binatang, paing-paing itu datang tiga saya di Mahat Paing ke apa, nggak ada tuh ilmu Jawa, paing, hidupnya miskin juga, paing, nggak usah kayak gitu, nggak ada paing kalau kliwon baca kartu juga, karena itu antara manusia sama manusia, percaya sama percaya, jadi janganlah baca dalam dirimu
Jangan dibaca orang di dalam dirimu. Apabila bisa dibaca orang, berarti kamu makhluk ketemu makhluk. Oh, kamu makhluk, aku manusia sempurna. Ngapain kamu bacaku? Karena kita dibacanya ketahuan, lalu kita ketawa, hahaha, tambahnya jadi makhluk. Yang ketawa itu kan makhluknya, hewannya. Maka ini katakan hewan lengkap. Lalu dia ya, wajib semacamnya, bodoh. Semuanya itu bodoh artinya. Kenapa saya katakan bodoh? Hewannya di dalamnya bodoh, ya kan? Kalau juga kan memang saya punya. Alam semesta punya saya. Ya wajar dong. Saya di dalamnya bodoh hewan. Bodoh hewan itu, ya kan? Itu. Jadi mengatakan bodoh itu jangan sembarang bodoh, ya kan? Akhirnya diri kita yang susah bicara karena kita baru belajar artinya bodoh itu. Kalau saya bilangin bodoh, kalau saya dibilangin sama air suci apa? Lututmu tuh lebih besar lubang pantat, tuh lututmu lebih besar lubang pantat kan? Itu maksudnya. Jadi kita belajar itu kalau kita tidak bisa katakan tidak bisa, kalau kita bisa bilang bisa. Saya tidak bisa bikin mobil, saya tidak bisa bikin pesawat. Tapi kalau berdebat ilmu lain saya bisa. Itu aja. Itu aja skala saya. Masa saya borong, tidak ada kan? Tuh. Ilmu filsafat segala, ilmu apa? Psikolog juga. Aduh, psikolog. Saya yang baca kamu bisa psikolog. Sampai ke ujung kaki saya bisa baca kamu. Sampai kamu mudanya saya bisa baca kamu. Tuh. Karena garis uratmu ketahuan. Sama saya bisa melihat itu. Urat ini. Putih semuanya ini. Putih bisa saya baca kamu. Dari garis jalanmu tuh bisa. Enak kok. Orang tinggal tarik aja sini. Bisa baca. Tapi tidak untungnya. Orang itu akan terpatok dengan diri kita. Kalau saya membaca kamu, terpatukkan diri kita. Jadi ini jadi tukang sulap kita. Jadi dewa lagi kita. Salah. Cukup kita membaca orang itu dengan diam. Tahu, oh ini orang gini. Sudah, simpan. Hindarin pelan-pelan. Itu aja ceritanya. Kalau saya. Orang sombong, biarkan aja sombong. Ya. Orang yang mau jadi ngetop, biarkan aja jadi ngetop. Kan seperti kita nampung air hujan, sama. Nunggu lagi, kita lama lagi nunggu. Ya kan? Kosong lagi banyak hujan tuh nunggu lagi. Itu namanya Senin Kemis rezeki namanya. Rezeki yang datang tuh rezeki bertubi-tubi itu yang bagus datang. Ya kan? Kalau kamu aja berani nelpon saya, Pak, ini Pak doang Pak, mau kah Pak? Gitu. Saya sempat. Kalau cuma nelpon Pak, iya kan ya Pak, ada 100 juta ngapain? Saya iya kan. Oh enggak itu. Terus kita iya kan, pas hilang, ya kan? Tuh. Jadi hidup itu pandanglah matamu, pandanglah diriku. Lepaskanlah akalmu bersama dia. Suatu saat dia yang culas ketahuan, kan tersampai. Kamu pikir jaringan itu mutus, langsung putus gitu? Tes, enggak. Jaringan itu diikatkan sama malaikat. Signalnya adalah suatu nabi-nabi itu aja. Iya, oke, sampai, tes sampai. Kalau enggak ada. Enggak ada Bang, langsung sampai itu. Tapi dia masuk ke dalam bumi ada batasnya. Tidak boleh mendengar di alam kaca itu. Batasnya di atas sampai di biru. Jadi perbedaan punya Sang Agung itu yang tidak tahu dengan yang di bawah yang tidak tahu. Maksudnya ini kaki kita yang putih sama akal kita yang sehat. Yang di atas itu aja. Luar pada ini hitam salah. Ilmumu sakit sendiri, ya kan? Kalau rambut dipotong tidak sakit, tapi dirimu menghayal tanpa jaringan seperti rambut kita, sakitlah diri kita sendiri. Itu bedanya. Di situ bedanya. Jadi kalau kita menghayal, kita menciptakan suatu ilmu, tapi tidak fakta, hancurlah dirimu sendirimu, sakit dirimu sendiri. Itu. Kayak tadi, ya sudah selesai. Jadi jangan ukur-ukur ya, ukur-ukur awan segala. Anak-anak kesian. Jadi anak-anak tuh nanti sudah belajar berdusta di antara ukuran tuh. Tidak bisa awan diukur, tidak bisa jarak tempuh bisa diukur, tapi kalau ukuran di dalam diri kita suatu naik ke atas salah.